Bagian dari kalau istilah dari DAD itu apa? Anggaran pendapatan dan belanja. DAD itu kayak pemerintah aja ya. Anggaran pendapatan dan belanja DAD Pontianak Barat. Tapi kalau kemudian kita melihat dan mencermati apa tadi yang diusulkan, yang sudah didiskusikan oleh kawan-kawan di bidang masing-masing, ini luar biasa menurut saya dan sangat realistis. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita ini bisa kita jalankan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali supaya tidak lupa sebelum ini nanti diketik ulang oleh Pak Sekretaris untuk kemudian menjadi surat ketetapan ya, surat keputusan. Nah, yang pertama program kita tadi Sanggar Budaya. Ini mungkin yang kita perlu perjelas, mungkin tadi Pak Bambang, Sanggar Budaya ini maksudnya kita mendirikan sanggar atau memfasilitasi sanggar budaya yang sudah ada di Kecamatan Pontianak Barat. Baik, jadi untuk memperjelas dalam bentuk sanggar tadi memang sebaiknya memang kita harus sanggar DAD maksudnya tuh. Ada sanggar-sanggar lain yang ada di Pontianak Barat yaitu bagian daripada kelompok individu atau kelompok lain, tapi yang perlu kita kembangkan adanya sanggar dari DAD. Iya, artinya sanggar milik DAD ya. Iya. Artinya DAD Pontianak Barat mendirikan sanggar sendiri. Iya, itu maksud dan tujuannya. Baik, terima kasih. Yang kedua terkait dengan tadi ada gawai Dayak, saya kira secara umum konsepnya kita adopsi dari konsep gawai padi di kampung. Jadi kita tidak menggelar pagelaran seperti Pekan Gawai Dayak yang mengumpulkan orang buat hiburan, buat apa, supaya pihak-pihak lain tidak juga terganggu. Tapi kita coba mengadopsi, kita coba mengembangkan tradisi budaya yang sudah memang ada di daerah. Yeah. Tiap tahun bisa kita ambil misalnya konsep gawe Dayaknya di perhuluan. Oh, di suku Dayak apa sih lagi yang menarik? Suku Dayak apa sih lagi yang menarik? Sehingga setiap tahun bisa kita sesuaikan. Tapi secara umum konsepnya adalah gawai Dayak di kota Pontianak, di Pontianak Barat betul-betul gawai Dayak. Jadi orang-orang Dayak yang dari berbagai kecamatan yang ada di kota Pontianak ini ngoyok berkunjung ke rumah orang Dayak yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Ngoyok menggawe. Konsepnya seperti itu. Secara teknis nanti setelah rapat kerja kita akan bicarakan ini secara khusus. Nah, itulah tadi saya katakan selesai pasca baru kita bergawe. Oke, ini terkait dengan gawe Dayak. Amannya. Yang kedua, yang ketiga, handicraft. Ini luar biasa menarik dan menurut saya ini yang sama sekali belum dikembangkan oleh DAD. Jadi kalau di soal handicraft ini kadang-kadang lalu dilepar ke sanggar-sanggar seni budaya dan seterusnya, sehingga jualan DAD ini tidak punya pendapatan apa-apa dari pengembangan ini. Nah, harapan kita ini bisa menjadi salah satu fundraising DAD, salah satu cara DAD untuk mendapatkan penghasilan, pendapatan DAD. Jadi keterampilan untuk mengolah segala sumber daya menurut saya menjadi kunci penting DAD ini bisa tumbuh, bisa berkembang. Hingga mulai kita kurangi gaya-gaya yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini menarik. Nanti kita akan perjelas sesuai dengan bidangnya. Nanti Pak Bambang dan kawan-kawan juga ada satu waktu 1 jam 2 jam di luar dari setelah ini menyusunnya dalam bentuk TOR, rangka acuan.
program. of Sehingga reference. ini nanti kemudian kita elaborasi menjadi satu proposal besar dari DAD Pontianak Barat untuk 1 tahun. Ini untuk mempermudah kita membangun jaringan kerja, membangun kemitraan dengan pihak-pihak lain. Yang berikutnya ada pengadaan foto tokoh-tokoh Dayak, motif-motif ini menurut saya menarik. Ini ide baru dan menurut saya ini menarik. Saya sudah coba di beberapa event dulu yang soal foto dari tokoh-tokoh ini. Memang kalau kita cek sekarang dengan generasi Z yang sekarang, nggak pernah mereka kenal dengan namanya tokoh-tokoh Dayak. Mereka lebih kenal dengan tokoh-tokoh kartun Jepang. Nah, dan ada kemungkinan juga ke depan misalnya anak-anak muda kita Dayak yang kreatif-kreatif dalam multimedia, misalnya juga buat kartun kan, buat kartun dengan tokoh-tokoh Dayak di latarnya. Macam-macam lah panglima-panglima kan. Ini menarik. Kemudian ada pelatihan-pelatihan keterampilan maupun pameran-pameran, kemudian advokasi pendampingan hukum bagi masyarakat di Pontianak Barat yang terkena musibah, kena masalah hukum. Kita perlu advokasi dan menurut saya tidak mesti kemudian kita di DAD yang hanya karena kita di DAD ini ada yang pengacara, ada apa, kemudian lalu otomatis lalu kita minta untuk mengurus itu. Kita di DAD kota dan maupun di DAD provinsi sudah ada lembaga advokasinya. Lembaga advokasi, ada pengacara DAD memang. Jadi kita tidak perlu repot-repot sebetulnya untuk itu. Hanya harus ada dari DAD kota yang mengkoordinir itu. Mengumpulkan data-data, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian mengkoordinasikannya dengan lembaga bantuan hukum DAD. Soal keagamaan dan kependudukan, saya sepakat tadi dengan Ibu tadi. Ada Natal Dayak, ada Paskah Dayak. Nanti kita kita pilih. Apakah kalau Natal Dayak biasanya sudah biasa diselenggarakan oleh DAD provinsi. Ada Natal Dayak biasa di Gor atau di mana. Paskah Dayak yang belum. Nah, kita mengambil jalan lain. Misalnya kita fokus kepada penyelenggaraan Paskah Dayak. Nah, artinya masih ada waktu. Oke. Tapi itu nanti kita tuangkan dalam bentuk TOR. Kemudian ada ziarah rohani Dayak. Nah, ini menarik juga konsepnya. Karena kita juga harus bisa memilah nih. Ini ziarah rohani Dayak yang Katolik, yang Protestan, yang Islam, atau yang masih agama asli. Kalau ziarah rohani Dayak yang agama asli itu di Panyuku, di Bukit, di Pantak, di segala kan. Kalau ziarah yang kita yang Katolik di Gua Maria. Begitu. Jadi nanti kita akan coba pilah lagi supaya ini maksud kita baik, tapi kemudian berdampak. Kemudian ibadat atau misa berbahasa Dayak. Nah ini keren. Cuman memang harus disusun dulu ya. Tata cara ibadat yang berbahasa gitu. Tapi di bidang ini para pakarnya nih bisa. Terkait moderasi beragama, sekarang memang pemerintah sangat menggalakkan kegiatan moderasi beragama. Dan menurut saya mungkin salah satu yang harus diambil bagian oleh DAD moderasi beragama. Ini bisa kita mulai dengan hal yang sederhana sih. Dialog antar agama kecil-kecil 10-20 orang, tapi dengan bendera DAD. Sehingga DAD terkesan DAD yang mempelopori gerakan moderasi beragama ini di Kota Pontianak. Yang lain-lain menurut saya sangat cukup jelas. Nanti Pak Derek bantu dinarasikan dengan bahasa-bahasa yang bagus, termasuk juga dengan kelengkapan budgetnya. Sehingga ketika kita nanti buat grand proposal ini sudah bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, yang
sangat baru juga ada kamus bahasa Dayak. Kalau kita cetak kamus bahasa Dayak, tapi harus kita pilih benar, kita prioritasnya di kelompok Dayak yang mana dulu, supaya kemudian jangan juga lalu menganggap lalu ada dominasi, ada hegemoni Dayak Kanayat misalnya. Ada buat kamus, kemarin kan sudah ada kitab suci berbahasa Dayak Kanayat, ada juga kamus berbahasa Dayak Kanayat namanya. Tiba-tiba kita juga buat kamus berbahasa Dayak Kanayat. Sesekali lah misalnya buat kamus berbahasa Bakati. Kan belum pernah. Jadi yang belum pernah dikerjakan orang, yang belum pernah digarap orang, itu yang kita garap. Sehingga kita ini betul-betul jadi pembeda. Tapi itu nanti kita diskusikan. Idenya luar biasa. Kemudian yang paling menarik ini dari semua ini adalah majalah. Kalau website DAD Kota sudah buat, DAD Provinsi juga sudah buat, lalu kemudian kita DAD Barat juga buat. Kebingungan juga nanti orang. Tapi kalau kemudian yang lain buat majalah misalnya websitenya, mungkin di DAD kita buat jurnal DAD dalam bentuk artikel. Orang disitulah orang-orang Dayak yang hebat-hebat, profesor, doktor siapa yang ada di Pontianak Barat, kita rangkum untuk kita dorong mereka untuk menulis, masukkan di jurnal, sehingga dia bisa level internasional jurnal. Jadi bukan sekedar kita menyebarkan berita segala apa, karena capek juga nyari berita. Aku lumayan juga pengalaman di soal jurnalistik nih. Tapi oke, ini idenya sudah cukup pas. Kemudian majalah. Nah, ini juga kalau soal majalah, ini sebetulnya sekarang ini sudah ditinggalkan orang. Nggak ada lagi majalah Duta hilang, majalah KR hilang. Segala koran-koran sudah hilang, berganti jadi digital semua. Kalau kemudian kita nerbitkan lagi majalah, ini keren. Muncul lagi kan? Muncul lagi, kita lagi merintisnya, balik lagi sejarah. Lagi asal. Karena kadang-kadang orang kita ini, kalau hanya sekedar malas juga dia baca barang itu di HP ini. Mataku dan tak cukup, dibilang kan. Nggak jelas. Tapi kalau dia pegang barang ini, ini majalah kami ini. Jadi yang dia lagakkan ke orang itu bukan HP. Kalau kita tidak percaya, buka aja www sekian katanya. Di sini ada. Yang dilagakkan dia sekarang buku. Ini majalah kami ini katanya kan. Jadi menurut saya ini ide menarik untuk mengembalikan kehadapan orang Dayak terkait dengan dunia pemberitaan, terkait dengan dunia tulis menulis, media komunikasi. Ini menarik. Tinggal nanti Bu Agustina dan kawan-kawan bentuk tim kecil untuk redaksi, untuk redaktur. Ada redaktur, ada orang yang ya minimal lah kita cari anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar yang mau belajar jurnalistik untuk membuat berita, untuk wawancara dengan orang, dan ini bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman wartawan. Ini ide menarik dan menurut saya sangat bisa kita jalankan. Kemudian ada penerbitan buku. Nah, buku-buku ini juga menurut saya menjadi program yang pasti bagus. Ini program literasi, karena tidak pernah ada DAD dimanapun di Kalimantan ini yang menerbitkan buku. Kalau sesekali buku ini diterbitkan DAD Pontianak Barat, kan aneh bagi orang. Tinggal kita mendorong teman-teman di DAD dan orang-orang Dayak yang dari Pontianak Barat untuk menulis buku. Penerbitnya kita yang bantu biaya editingnya kita, biaya penerbitan kita, tinggal launching, tinggal apa. Ada alternatif lain menurut saya juga yang terkait dengan penerbitan buku ini. Misalnya kita di DAD Pontianak Barat ini menggelar satu event lomba menulis.
untuk kalangan pelajar dan mahasiswa se-Kecamatan Pontianak Barat. Jadi yang 10 tulisan terbaik itu yang kemudian kita tinggal olah terbitkan jadi buku. Untuk tingkat pelajar, tingkat mahasiswa, kan sekolah banyak Pontianak Barat, kampus banyak. Kita bisa organisir itu, dan ini menjadi satu potensi kita untuk mempromosikan DAD. Oke, nanti diperjelas di dalam TOR, dalam kerangka acuan kerja. Yang lain-lainnya saya kira penting dalam waktu dekat tadi pembentukan, segera kita fasilitasi pembentukan bala adat Dayak di tingkat kecamatan. Kita buat di tingkat kecamatan Pontianak Barat dulu, kemudian nanti kita beri mandat lagi untuk pembentukan bala adat Dayak di tingkat kelurahan. Kalau tadi ada 4 kelurahan, artinya ada 4 pengurus di kelurahan. Sehingga inilah nanti yang akan membackup DAD dalam segala kegiatan dan segala urusan bala adat. Kemudian ada perempuan adat, ada perempuan Dayak, ada pemuda Dayak. Sampai kelurahan. Jadi semua pihak kita rangkul, Biar dia dan ini adalah organisasi resmi DAD yang tertuang dalam ADART DAD. Kemudian yang lain, pengadaan atribut dan yang lain saya kira menarik. Dicoba nanti ada tim khusus yang membuat desain ini, karena kadang-kadang juga kita perlu juga ya Bang ini ya. Di DAD Barat ini kita punya uniform, ya, punya uniform sendiri segala apa, sehingga ketika nanti misalnya ada yang waktu diundang dari DAD lain atau kegiatan lain, kita mewakili DAD Barat itu misalnya dengan uniform kita itu. Dan menurut saya ini menarik konsep, dan bisa polanya kita gotong royong seperti sekarang ini. Nah, cuman harus ada orang yang mengurus barang nih, mendesainnya, bajunya, modelnya seperti apa, dan seperti apa, nyetaknya di mana, segala apa, berapa. Kemudian, nah ini yang menurut saya juga yang berbeda dari DAD yang lain. Kayaknya nih si Pak Yakobus ini dia belajar banyak dari kegiatan di kita mahasiswa. Ada family gathering ya, ada family day. Ini menurut saya yang sudah di benak saya itu ketika ulang tahun DAD. Jika nanti ada perayaan ulang tahun DAD keberapa, kita kumpul-kumpul bentuk panitia kecil, turun kemana, misalnya kita bawa keluarga, siapa yang bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, apa, kita ramai-ramai turun ke satu lokasi, disitulah kita rancang acara yang seperti itu. Ini untuk meningkatkan kekeluargaan antar pengurus DAD. Omong kosong kita mau menyatukan Dayak, keluarga sendiri. mau mengembangkan keluarga Dayak yang jumlahnya sekian puluh ribu di kota Pontianak ini, sekian ribu di Pontianak Barat, pengurus aja yang 54 orang, susah betul. Nah, artinya saya sepakat ini kita mulai dari kita, dan ini menurut saya bisa, sangat bisa dalam menjadi program jangka pendek nanti Pak Sekretaris. Nah, rancang jadi dari 18 program ini nanti kita akan susun menjadi kerangka acuan program. Ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi selama dalam 1 tahun ini harus kita pilah dalam 3 bagian. Saya kira ini yang bisa menjadi hasil sementara dari rapat kerja kita yang pertama, dan di akhirnya nanti akan kita tuangkan dalam surat keputusan raker pertama, nanti akan dibacakan oleh Pak Sekretaris, selanjutnya nanti ditandatangani oleh para pengurus inti. Setelah itu kemudian kita penutupan. Nah ini penutupan, nanti penutupan tadi di Pak Yohanes tadi sebagai Ketua DAD Kota mewakilkan kepada Pak Alek. Orangnya pun sudah ada di belakang. Kita tinggal tunggu Pak Sekretaris untuk membacakan surat keputusan
Raker 1 terkait dengan program kerja.